Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahar Zulfikar, saya dari Mekatronik. Saya ingin menyampaikan materi mengenai konflik dan negosiasi pada mata kuliah Psikologi Industri. Yang pertama ada salah satu quote dari John Maxwell, yaitu terlalu banyak di antara kita senang mematahkan semangat orang dengan menunjukkan kesalahan mereka, dan sangat antusias kegagalan mereka daripada berfokus pada kekuatan atau kelebihan mereka dan antusias dengan potensi. Pada poin A ada pendahuluan. Manajemen dan penyelesaian konflik telah menjadi kompetisi pemimpin yang semakin penting. Eksekutif dan manajer mencurahkan 24% jam kerja mereka untuk mengelola konflik. Aktivitas pengembangan manajemen yang relevan seharusnya membantu pemimpin atau manajer mengelola konflik, sebuah realitas bahwa konflik sewaktu-waktu digalakkan, dan toleransi secara kreatif disalurkan menjadi pecahan masalah yang efektif. Manajer seharusnya mengetahui sumber-sumber konflik dan metode menangani perbedaan itu. Perselisihan dan pertengkaran, kekejaman dan kontroversi semuanya dapat disebut dengan konflik. Merupakan ongkos sehari-hari bagi individu dan kelompok meskipun tidak selalu kentara. Konflik hampir selalu disebabkan sudut pandang yang tidak sama. Karena kita tidak belajar dengan cara yang sama persis, dan karena itu kita memandang dan menilai sesuatu dengan cara yang berbeda. Kita bervariasi dalam kepercayaan. Dalam konteks organisasi, konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan antara karyawan dan manajemen, karena terdapat hubungan kekuasaan atau otoritas di mana tujuan kedua pihak kadang-kadang tidak selaras, dan konflik yang demikian tidak perlu menghancurkan hubungan. Kebanyakan pemimpin menganggap konflik itu sebagai pengalaman yang negatif atau buruk. Ini merupakan kunci masalah. Kita seharusnya memandang bahwa konflik merupakan kejadian yang positif dan kreatif, yang biasa disebut juga konflik fungsional. Jika tidak, konflik menjadi kejadian yang destruktif atau merugikan, atau yang biasa dikenal dengan konflik disfungsional. Yang poin kedua ada persepsi tentang konflik. Konflik dikatakan disfungsional jika konflik itu, yang pertama, mengalihkan energi dan waktu dari melakukan tugas-tugas yang sebenarnya. Yang kedua, menghancurkan semangat. Yang ketiga, mendatangkan stres bagi yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, risiko memperburuk atau menambah masalah. Yang kelima, memperburuk komunikasi. Yang keenam, mempolarisasikan individu dan kelompok. Yang ketujuh, memperdalam perbedaan. Yang kedelapan, menghambat tindakan kerjasama. Yang kesembilan, membuahkan perilaku tidak bertanggung jawab. Yang ke-10, menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Yang ke-11, menurunkan produktivitas. Itu semua menurut Lipit pada tahun 1983. Selain itu, daftar nilai positif dan kreatif yang ada dalam konflik juga panjang. Dalam hal ini, konflik fungsional. Yang pertama, membuka isu atau masalah dengan cara dihadapi. Yang kedua, memperjelas sebuah isu atau masalah. Yang ketiga, mengembangkan kualitas pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan. Yang kelima, memberikan kespontanan yang lebih besar dalam berkomunikasi. Yang keenam, memacu pertumbuhan. Yang ketujuh, memperkuat hubungan jika diselesaikan secara kreatif. Yang kedelapan, membantu meningkatkan produktivitas. Yang ke-9, mengenai aturan baru. Yang ke-10, memodifikasi sasaran. Yang ke-11, menimbulkan kompetisi. Yang ke-12, memahami posisi masing-masing. Itu juga sama menurut Lipit pada 1983. Poin selanjutnya ada tingkatan konflik. Konflik dapat terjadi dalam diri karyawan, antar individu atau kelompok, dan lintas organisasi ketika mereka bersaing. Poin pertamanya ada konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal terjadi ketika penyelia atau pemimpin atau teman kerja menunjukkan perilaku, nilai, atau hubungan yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan harapannya. Konflik intra-individu muncul akibat frustasi, konflik tujuan, dan konflik peran ambiguitas.
Frustasi terjadi saat dorongan yang muncul terhalang sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Manifestasi frustasi dapat berupa tindakan agresif dan kekerasan. Tindakan agresif dapat memicu kekerasan di tempat kerja, begitu juga sebaliknya. Tingkat kekerasan di komunitas tempat kerja memprediksi sejumlah agresi yang dilaporkan di tempat kerja itu. Salah satu mengimplementasikan kebijakan pencegahan kekerasan dan menyediakan pelatihan bagi penyelia dan karyawan mengenai kesadaran pencegahan kekerasan tampaknya menurunkan tingkat kekerasan antar karyawan. Penarikan diri adalah manifestasi lain dari frustasi karyawan. Mereka menjadi apatis atau tidak peduli atau pensiun dari pekerjaan karena banyak motif karyawan terhalangi pekerjaan yang tidak berkembang, tingkat spesialisasi kerja yang tinggi, atau rintangan dari penyelia. Konflik intrapersonal dapat memicu konflik dari konflik tujuan, yaitu dua tujuan atau lebih yang saling bersaing. Motif frustasi terdalam sebelum tujuan tercapai, sedangkan dalam konflik tujuan, dua motif tujuan atau saling menghalangi. Salah satu contohnya adalah konflik tujuan dalam organisasi, pertumbuhan pendapatan versus pengendalian biaya. Jika manajer menghabiskan waktu mereka untuk mengembangkan bisnis, maka mereka menghadapi kritik karena tidak mengendalikan biaya. Jika mereka fokus pada pengendalian pengeluaran, mereka ditanya mengapa mereka tidak meningkatkan pendapatan. Untuk mengatasi masalah, orang perlu menata pikirannya dalam arti dia bisa berpikir berdasarkan prioritas. Peter Drucker mengemukakan bahwa orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya tertuju pada masalah. Mereka adalah orang yang pikirannya tertuju pada peluang. Mereka memberi makan peluang dan melaporkan masalah. Mereka berpikir secara preventif. Mereka mempunyai krisis dan keadaan darurat, tapi jumlahnya terhitung kecil. Mereka menjaga produksi, kinerja, dan kemanapun produksi organisasi, kemanapun kemampuan individu. Tetap seimbang dengan berfokus pada aktivitas penting, tetapi tidak genting. Yang mengangkat aktivitas pembangunan kapasitas seperti pencegahan masalah, aktivitas kemampuan produksi, pengembangan hubungan, pengenalan peluang baru, perencanaan, dan rekreasi. Itu menurut Covey pada 1997. Konflik intrapersonal mungkin berasal dari konflik peran yang ambiguitas. Konflik ini terjadi misalnya karyawan produksi ditunjuk untuk menjadi pimpinan tim produksi baru. Jabatan baru itu menghendaki dirinya mengawasi karyawan bagian produksi secara ketat. Padahal diri atau pribadi lebih sifat demokratis yang tidak lebih banyak mengontrol. Yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal atau konflik antar pribadi merupakan masalah yang serius bagi banyak orang karena mempengaruhi emosi. Ada kebutuhan bagi seseorang untuk melindungi citra dan harga dirinya dari pengrusakan oleh pihak lain. Ketika konsep dirinya terancam, gangguan yang serius terjadi dalam hubungan dan hubungan memburuk. Kadang-kadang temperamen kedua orang kepribadian mereka tidak cocok. Dalam contoh lain, konflik ini terjadi karena kegagalan komunikasi atau perbedaan persepsi. Yang ketiga ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok, misalnya konflik departemen menimbulkan permasalahan. Dalam skala besar, konflik ini seperti konflik antar geng pada anak-anak remaja. Masing-masing kelompok ingin menjatuhkan yang lain, memperoleh kekuasaan, dan meningkatkan citranya. Konflik seperti ini muncul dari banyak sebab, di antaranya kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang berikutnya ada episode konflik. Proses konflik dalam organisasi terjadi sebagai serangkaian episode konflik yang muncul, hilang, dan bervariasi dari segi waktu atau lamanya. Masing-masing episode dipandang sebagai antiseden konflik atau konflik laten yang membawa kepada perilaku konflik. Menurut Campos 2011, konflik laten meliputi faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang, konflik atau organisasi yang mungkin membawa kepada perilaku konflik. Kondisi ini adalah antiseden konflik
Anteseden konflik dan merupakan potensi bagi konflik di dalam organisasi. Konflik laten dipandang sebagai latar belakang yang menunggu waktu yang tepat sebagai perilaku konflik. Sebagai citra laten pada lembaran film yang terpapar menjadi nyata karena adanya zat kimia tertentu, konflik laten muncul ke permukaan dan kelihatan di bawah kondisi tertentu. Beberapa bentuk dasar di konflik laten ialah sumber daya yang langka, misalnya anggaran atau peralatan yang terbatas, dan ketidaksesuaian tujuan antar individu dan kelompok. Lebih dari satu bentuk konflik mungkin ada saat yang bersamaan. Ini ada salah satu gambar evidence konflik yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada konflik yang dipersepsi. Bahkan pada saat ada faktor-faktor konflik laten, konflik-konflik itu mungkin tidak dipersepsi oleh mereka yang berpotensi konflik. Konflik yang dipersepsi merupakan momen ketika pihak-pihak yang berkonflik menjadi sadar terhadap konflik. Dua mekanisme membatasi persepsi konflik. Orang bisa mengalami konflik ringan dengan menekan kesadaran adanya konflik. Jika terdapat banyak kondisi konflik dalam organisasi, beberapa individu mungkin secara selektif berfokus pada faktor-faktor itu, yang memberi kesempatan pada mereka yang mengelola konflik. Konflik laten tidak selalu mendahului konflik yang dipersepsi. Konflik laten tidak selalu mendahului konflik yang dipersepsi. Orang bisa mempersepsi dirinya dalam konflik meskipun kondisi laten tidak ada. Contohnya, yang umum adalah saling salah memahami posisi orang lain terhadap suatu isu. Mempersepsi itu menggantikan antesedennya. Yang ketiga adalah konflik yang dirasakan. Perasaan konflik merupakan bagian emosional episode konflik. Setidaknya seseorang menganggap konflik sebagai masalah pribadi yang berfokus pada pihak-pihak yang terlibat, kehilangan wawasan mengenai isu-isu yang mendasarinya. Beberapa episode konflik tidak pernah memasuki tahap konflik yang dirasakan. Dua orang berbeda pendapat, namun keduanya tidak merasakan permusuhan atau sama lain. Mereka menganggap perbedaan itu sebagai isu yang harus dipecahkan yang tidak ada kaitannya dengan mereka secara pribadi. Episode yang lain memiliki unsur konflik yang kuat dirasakan. Perasaan di antara kedua pihak bisa menjadi kuat. Mereka mengungkapkan permusuhannya secara lisan dan dalam kasus yang ekstrim secara fisik. Jenis episode konflik yang mungkin ingat jika memiliki perasaan negatif yang kuat mengenai konflik anak panah dari persepsi konflik. Yang terdapat pada gambar di atas menunjukkan bahwa konflik yang dirasakan mengindikasikan kemungkinan mempersonifikasi konflik setelah pihak-pihak mempersepsi adanya konflik-konflik. Episode konflik dengan kondisi yang dirasakan adalah di antara episode yang lebih sulit dikelola dengan baik. Konflik yang dirasakan juga meliputi nilai sikap terhadap konflik-konflik yang pihak-pihak yang berkonflik satu sama lain. Tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, orientasi nilai kerjasama bisa menurunkan konflik yang dipersepsi. Sikap dan nilai sebaliknya bisa membawa kepada persepsi konflik yang tinggi. Dan berikutnya ada konflik nyata. Konflik nyata adalah perilaku konflik aktual antara pihak-pihak terhadap episode konflik. Hal itu meliputi agresi lisan tertulis atau fisik. Manifesti lisan merupakan argumen yang sering terlihat baik maupun antara orang lain. Konflik nyata tertulis merupakan pertukaran catatan atau dokumen lain yang dirancang untuk membuat atau memenangkan argumen. Agresi fisik merupakan perilaku konflik negatif yang kuat yang dimasukkan untuk melukai musuhnya. Sebagian riset bahwa episode konflik bisa melibatkan orang atau pihak luar di episode ini. Orang lain meliputi rekan kerja atau teman.
Orang yang melibatkan orang lain bisa berbagi persepsi konflik, berusaha memahami sebuah episode. Perilaku memahami itu mungkin terjadi ketika episode konflik berlanjut dalam waktu yang lama. Dan kelima ada konsekuensi konflik. Episode konflik berakhir dengan konsekuensi konflik. Jika episode konflik diselesaikan untuk memuaskan pihak-pihak yang terlibat, konsekuensi konflik mungkin bebas dari setiap potensi konflik laten bagi episode baru. Ketika konflik berakhir, tetapi dasar konflik masih ada, konsekuensi konflik menyimpan konflik laten untuk episode konflik. Misalnya, perselisihan atas alokasi sumber daya yang langka sering diselesaikan dengan kompromi. Tidak ada seorang pun memperoleh secara pasti apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi itu menyimpan keinginan laten untuk sumber daya yang lebih banyak. Episode baru mungkin dimulai kemudian karena konflik laten terdapat dalam konsekuensi konflik dari episode sebelumnya. Seperti yang akan lihat, tetapi metode mengurangi konflik meningkatkan konsekuensi konflik yang lain. Poin berikutnya ada hubungan antar episode konflik. Gambar di bawah menunjukkan hubungan antar episode konflik. Masing-masing episode konflik terhubung dengan episode berikutnya oleh hubungan antar konsekuensi konflik dengan konflik laten. Memutus hubungan itu merupakan tantangan manajemen konflik yang efektif. Pengurangan jangka panjang secara efektif terhadap konflik yang sangat disfungsional. Perlu menemukan konflik laten dengan menyingkirkannya dari konsekuensi konflik. Akan menemukan bahwa tidak selalu mungkin sepenuhnya menghilangkan konsekuensi episode konflik. Dalam pengertian ini, konflik merupakan fakta hidup organisasi. Ini dia salah satu gambar dari hubungan antar episode konflik. Ada beberapa episode, 1, 2, dan 3. Di poin berikutnya ada sumber konflik. Banyak penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi, tapi penyebab utamanya adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi kelompok dan bias antar kelompok. Identifikasi terhadap kelompok tertentu atau sekelompok orang bisa membuka panggung terjadi konflik dalam organisasi. Meskipun tanpa interaksi atau kohesi orang yang cenderung mengembangkan pandangan yang lebih positif terhadap kelompok luar di mana dia bukan anggotanya. Yang kedua ada interdependensi. Ketika individu atau subunit tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuannya, potensi konflik itu terjadi. Interdependensi bisa membuka panggung konflik karena dua alasan. Pertama, interdependen memerlukan interaksi di antara pihak-pihak sehingga bisa mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan mereka. Konflik berkembang jika pihak-pihak berjalan sendiri. Kedua, interdependensi mengisyaratkan bahwa masing-masing pihak memiliki bagian kekuasaan terhadap pihak lain. Ada relatif bagi mudah satu sama lain menyalahgunakan kekuasaannya. Poin berikutnya ada tergantung pada sumber daya. Tergantung pada sumber daya yang terbatas merupakan konflik laten dalam organisasi. Individu dan kelompok sering mendapat dirinya tergantung pada sumber daya atau fasilitas yang sama dan terbatas dan hal-hal lainnya bisa memicu konflik. Yang keempat ada aturan, kebijakan, dan prosedur. Organisasi memiliki banyak aturan, prosedur, dan kebijakan untuk memandu pembuatan keputusan mengenai peristiwa rekrutmen. Aturan prosedur dan kebijakan ini yang bisa membantu memperlancar organisasi bisa menjadi sumber laten konflik. Jenis konflik hanya menunggu waktu. Yang kelima ada diferensiasi organisasi. Diferensiasi organisasi menghasilkan kelompok dan unit kerja dengan sasaran, wawasan waktu, dan pandangan dunia dan bahasa yang berbeda. Misalnya, orang-orang pengembangan dan penelitian secara khusus berpikir jangka panjang dan memiliki jargon-jargon ilmiahnya sendiri. Orang produksi ingin
Pekerjaan diselesaikan menurut jadwal yang spesifik, orientasi yang beragam yang dihasilkan oleh diferensiasi ini membentuk potensi yang bisa membawa kepada episode konflik ketika anggota unit-unitnya berbeda harus berinteraksi. Poin berikutnya ada hambatan komunikasi. Jika individu atau kelompok jarang saling berinteraksi, kesalahpahaman bisa berkembang di antara kelompok. Tipe konflik laten ini umumnya dalam organisasi dengan pekerjaan shift. Shift siang tidak berinteraksi dengan shift malam kecuali singkat pada saat pergantian shift. Para anggota dari tiap shift mengembangkan opini mengenai kualitas pekerjaan shift lain. Yang ketujuh ada batas wewenang yang tidak jelas. Batas wewenang yang tidak jelas terjadi ketika organisasi tidak jelas mengidentifikasikan wilayah wewenang keputusan atau perselisihan kelompok terjadi ketika dua orang atau kelompok percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama terhadap aktivitas yang sama. Jenis konflik laten ini umum dalam organisasi matrik jika organisasi tidak mengidentifikasikan wilayah atau wilayah yurisdiksi atau batas wewenang secara jelas. Yang kedelapan ada sistem penghargaan. Sistem imbalan yang mendorong perilaku yang berbeda dan tidak sesuai merupakan sumber konflik laten yang signifikan. Contoh umum ialah desain sistem imbalan untuk orang penjualan manufaktur. Orang penjualan menerima komisi untuk penjualan, manajer manufaktur memperoleh imbalan karena berhasil menekan biaya. Yang kesembilan, perbedaan dalam kekuasaan, status, dan budaya. Konflik bisa meledak ketika pihak-pihak yang ada beberapa secara signifikan dalam kekuasaan, status, dan budaya. Jika ketergantungan tidak timbal balik, tetapi satu arah, potensi konfliknya meningkat. Jika A memerlukan kerjasama dengan pihak B untuk mencapai tujuan, tetapi pihak B tidak membutuhkan bantuan A, antagonisme mungkin berkembang. Karena desain pekerjaan dalam organisasi, konflik bisa terjadi ketika pegawai secara teknis memiliki status yang lebih rendah, memberikan perintah kepada, atau mengawasi tugas-tugas orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Ketika dua budaya atau lebih berbeda berkembang dalam organisasi, benturan dalam kepercayaan dan nilai menimbulkan konflik. Administrator rumah sakit yang mengembangkan budaya yang kuat yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas biaya mungkin menemukan dirinya berkonflik dengan pada faktor yang memberikan pelayanan unggul kepada pasien dengan biaya berapapun. Dan berikutnya ada proses konflik. Proses konflik dapat dipandang terdiri atas 5 tahapan. Posisi potensi atau ketidakcocokan, kognisi dan personalisasi, intens atau maksud, perilaku, dan hasil. Yang pertama, potensi, oposisi, atau ketidakcocokan. Tahap awal proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan terjadinya konflik. Kondisi tidak langsung memicu konflik, tetapi salah satu darinya dapat menimbulkan konflik. Untuk kemudahan, kondisi itu diringkas menjadi komunikasi, struktur, dan variabel pribadi atau personal. Sumber komunikasi menggambarkan kekuatan-kekuatan yang bertentangan yang muncul dari kesulitan semantik, kesalahpahaman, dan gangguan dalam saluran komunikasi. Kesimpulan tersebut ada benarnya, namun tentu komunikasi yang kurang baik bukan satu-satunya sumber konflik. Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah dalam proses komunikasi bisa menghambat kerjasama dan memicu kesalahpahaman. Secara spesifik, bukti menunjukkan bahwa kesulitan semantik muncul sebagai akibat perbedaan dalam pelatihan, persepsi selektif, dan informasi yang kurang tentang orang lain. Penelitian lebih lanjut menunjukkan penemuan yang mengejutkan. Potensi konflik bertambah ketika terlalu sedikit atau terlalu banyak komunikasi. Istilah struktur digunakan dalam pengertian variabel-variabel secara ukuran, derajat spesialisasi dalam tugas yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksional atau hukum, kesesuaian sasaran anggota, gaya
kepemimpinan, sistem penghargaan, dan tingkat ketergantungan atau antar kelompok. Riset mengindikasikan bahwa ukuran dan spesialisasi bertindak sebagai kekuatan yang merangsang konflik. Semakin besar suatu kelompok dan semakin terspesialisasi aktivitasnya, semakin besar kemungkinannya terjadi konflik. Masa jabatan dan konflik ditemukan berbanding terbalik. Potensi konflik cenderung sangat besar ketika anggota kelompok masih muda dan di mana pergantian karyawannya sangat tinggi. Semakin tidak jelas wilayah tanggung jawab, semakin besar pula potensi konflik muncul. Ketidakjelasan jurisdiksional itu meningkatkan perselisihan antar kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan teritorial. Kelompok-kelompok dalam organisasi mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Misalnya bagian pembelian misalnya bagian pembelian yang sangat mengharapkan untuk mendapatkan input dengan harga rendah. Tujuan bagian pemasaran berkonsentrasi pada pengeluaran output dan menambah pemasukan. Bagian pengendali kualitas perhatiannya pada peningkatan kualitas dan memastikan bahwa produk perusahaan memenuhi standar, dan unit produksi melakukan efisiensi operasi dengan memelihara aliran produk yang stabil. Keragaman sasaran antar kelompok merupakan sumber utama konflik. Begitu juga dengan gaya kepemimpinan, observasi yang ketat dan terus-menerus dengan mengontrol perilaku orang lain dapat meningkatkan potensi konflik. Terjadi banyak tergantung pada partisipasi mungkin juga merangsang konflik. Sistem penghargaan atau imbalan juga ditemukan menimbulkan konflik ketika anggota kelompok memperoleh keuntungan dengan mengorbankan yang lainnya. Faktor-faktor terjadi meliputi sistem nilai individu yang masing-masing orang memiliki dan karakteristik kepribadian yang menunjukkan ciri khas seseorang dan perbedaan individual. Bukti mengindikasikan bahwa jenis kepribadian tertentu, misalnya individu-individu yang sangat otoriter dan dogmatis, dan yang menunjukkan penghargaan yang rendah memicu potensi konflik. Selain nilai-nilai berbeda yang dianut orang merupakan penjelasan terjadinya prasangka dan ketidaksepakatan atas kontribusi seseorang terhadap kelompok. Tidak berpengaruh sedikit pun terhadap rasa sayang A terhadap B, tetapi pada tingkat dirasakan ketika individu menjadi terlibat secara emosional sehingga pihak-pihak tersebut mengalami kecemasan, tegangan, frustasi, atau permusuhan. Ini yang disebut dengan konflik yang dirasakan. Yang ketiga, ada intens atau niat. Intensi atau niat menghalangi secara persepsi dan emosi seseorang dengan perilaku nyatanya. Maksudnya adalah keputusan bermaksud dengan cara tertentu. Banyak konflik diperburuk karena pihak yang satu menghubungkan niat buruknya dengan pihak lain. Selain itu, secara khusus masih ada banyak kemungkinan salah antara niat dan perilaku, sehingga perilaku tidak terlalu secara akurat mencerminkan niat. Gaya bersaing adalah derajat ketegasan tinggi dan rendah kerjasamanya. Gaya ini berorientasi pada kekuasaan dan mendekati konflik dengan strategi menang kalah. Pada sisi negatif, kompetitor mungkin menekan, mengancam, atau memaksa pihak lain ke dalam konflik. Di sisi positifnya, gaya bersaing mungkin perlu ketika tindakan cepat dan tegas diperlukan, atau ketika serangkaian tindakan penting namun tidak populer harus diambil. Selain itu, kompetisi mungkin diperlukan ketika Anda tahu bahwa Anda benar dalam isu ini. Gaya kolaborasi berada dalam dimensi ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Bagaimana hal itu bisa mungkin? Hal itu mungkin hanya ketika pihak-pihak yang bertikai menganggap konflik sebagai situasi bermasalah yang harus dipecahkan. Pendekatan pemecahan masalah memerlukan persyaratan-persyaratan berikut. Yang pertama ada upaya menganggap konflik bukan sebagai masalah pribadi, yaitu pihak-pihak yang berkonflik menyalurkan energinya untuk memecahkan masalah daripada saling mengalahkan.
Yang kedua, tujuan, opini, sikap, dan perasaan semua pihak diterima sebagai prihatinan yang sah dan semua pihak memainkan peran yang konstruktif. Ketiga, semua pihak menyadari bahwa konflik dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap kualitas hubungan manusiawi jika masalah itu dipecahkan dengan iklim yang sportif dan penuh kepercayaan, di mana pendapat dan perbedaan dapat diungkapkan secara bebas. Dia salah satu gaya menangani konflik atau alur dari menangani konflik. Yang keempat ada perilaku. Ketika orang berpikir tentang situasi konflik, mereka cenderung berfokus pada tahap keempat. Mengapa? Karena ada tahap ini konflik menjadi nampak. Tahapan perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik ini biasanya merupakan usaha-usaha yang nampak untuk mengimplementasikan niat masing-masing pihak. Tetapi perilaku ini mempunyai kualitas stimulus yang terpisah dari niat. Akibat salah kalkulasi atau penerapan yang kurang terampil, perilaku yang nampak kadang menyimpang dari niat yang asli. Seperti yang telah dijelaskan, ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional biasanya terbatas pada tingkat yang lebih rendah atau lebih rendah dalam kontinum. Sedangkan konflik yang ada pada kontinum bagian hampir selalu bersifat disfungsional. Jika terdapat konflik disfungsional, apa yang dapat dilakukan pihak-pihak yang berselisih untuk meredakan atau sebaliknya? Pihak pilihan-pilihannya apa yang ada jika konflik terlalu rendah dan perlu ditingkatkan? Hal ini akan membawa kita kepada teknik manajemen. Pada tabel di atas mendaftar resolusi utama dan teknik stimulasi yang memungkinkan pemimpin mengendalikan tingkat konflik. Manajemen konflik ini sebagian merupakan niat menangani konflik. Hal ini tidak terlalu aneh karena ada dalam konflik yang ideal niat seseorang biasanya diterjemahkan dalam tindakan nyata. Yang kelima ada hasil. Hubungan aksi reaksi antar pihak-pihak yang berselisih mendatangkan beberapa konsekuensi. Hasil itu mungkin fungsional dalam pengertian konflik itu mendatangkan peningkatan pada kinerja kelompok, atau disfungsional karena menghambat kinerja kelompok. Yang pertama ada pemecahan masalah atau konfrontasi. Temuan tatap muka antar pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya melalui diskusi. Sasaran yang lebih tinggi. Menciptakan sasaran bersama yang tidak dicapai tanpa kerjasama dari masing-masing pihak yang bertikai. Memperluas sumber daya. Ketika konflik disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, misalnya uang, kesempatan promosi, ruang kantor perluasan sumber daya dapat menciptakan solusi menang-menang. Menghindar, menarik diri dari atau pemindahan terhadap konflik. Melancarkan atau melicinkan, mengecilkan perbedaan dan pada saat yang sama menekankan kepentingan bersama di antara pihak-pihak yang berkonflik. Kompromi, setiap pihak yang berkonflik mengorbankan sesuatu yang berharga. Perintah yang otoriter atau memaksa. Manajemen menggunakan otoritas formalnya untuk menyelesaikan konflik dan kemudian mengkomunikasikan keinginannya kepada pihak-pihak yang terlibat. Mengubah variabel manusiawi. Menggunakan teknik perubahan perilaku seperti pelatihan hubungan manusia untuk mengubah sikap dan perilaku yang menyebabkan konflik. Mengubah variabel struktur. Mengubah struktur organisasi formal dan pola interaksi pihak-pihak yang bertikai melalui perancangan ulang pekerjaan, alih tugas, penciptaan posisi koordinasi, dan yang sejenisnya. Komunikasi. Menggunakan pesan yang tidak jelas atau mengancam untuk meningkatkan level konflik. Memasukkan pihak luar. Menambahkan karyawan pada sebuah kelompok atau latar belakang, nilai sikap atau gaya manajerialnya berbeda dari anggota yang sekarang. Merestruktur organisasi. Menata kembali kelompok kerja, mengubah aturan dan regulasi, meningkatkan intervensi dan membuat perubahan struktural yang jenis untuk mengacaukan status quo.
menunjuk advokat jahat, menunjuk seseorang kritikus dengan sengaja untuk menebak posisi mayoritas yang dipegang oleh kelompok. Konflik bersifat fungsional atau konstruksif jika meningkatkan kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, merangsang rasa ingin tahu dan minat di antara anggota kelompok, mediakan untuk mengungkapkan masalah dan melepaskan ketegasan dan mengembangkan lingkungan evaluasi diri dan perubahan. Bukti menunjukkan bahwa konflik dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan memperhatikan semua sudut pandang, terutama yang tidak lazim atau dipegang oleh minoritas. Konflik merupakan jawaban kelompok pemikir. Konsekuensi konflik, disfungsional atau destruktif terhadap kinerja kelompok atau organisasi biasanya sudah banyak yang maklum. Oposisi yang tidak terkendali melahirkan kekecewaan dan bisa menghancurkan ikatan bersama, dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran kelompok dan mengurangi efektivitas kelompok. Di antara konsekuensi yang tidak dikehendaki adalah menurunnya komunikasi dan kohesivitas kelompok, pengabaian tujuan bersama, dan efeknya konflik, menghentikan fungsi kelompok, dan mengancam keberlangsungan kelompok. Poin yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi yang bersifat membangun adalah proses di mana orang-orang yang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan, minat, atau tujuan saling bertentangan dan mencoba menemukan kesepakatan melalui negosiasi yang baik dan taktis yang bisa diterima semua orang. Negosiasi seperti itu juga ditandai sikap menerima perselisihan keuntungan bersama, kemungkinan penggunaan tekanan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi, dan kesediaan tawar-menawar. Menurut Rampersad, dalam bernegosiasi yang bersifat membangun, peran-peran berikut perlu dipertimbangkan, sehingga mitra negosiasi dapat menjalani proses yang baik yang berguna bagi semua orang. Ada beberapa poin dari negosiasi. Yang pertama, siapkan percakapan secara memadai. Yang kedua, cari titik tengah negosiasi keras, menang dengan mengorbankan saling pengertian, dengan negosiasi halus atau tujuan pribadi diabaikan untuk membina persahabatan dengan pihak lain, tapi berfokus pada tujuan Anda sendiri, sekalipun membuat pelonggaran. Yang ketiga, upayakan menjaga keseimbangan kekuasaan dan jangan sepenuhnya tergantung pada pihak lain. Negosiasi tidak diperlukan jika satu pihak lebih berkuasa dari pihak yang lain. Yang keempat, dengarkan secara aktif dan tempatkan diri Anda di posisi lain. Coba memahami kepentingan dan persepsinya. Katakan, saya sepenuhnya memahami bahwa Anda, titik, meskipun demikian juga melupakan kepentingan Anda sendiri. Ajukan pertanyaan terbuka dan bila perlu pertanyaan langsung untuk mengetahui kepentingan pihak lain. Juga memberi informasi yang cukup. Jangan menjawab pertanyaan sebelum Anda benar-benar memahaminya dan minta penjelasan. Poin berikutnya berupaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Carilah kesamaan kepentingan atau keuntungan bersama dan digabungkan secara fleksibel. Katakan, bisakah kita berbagi pekerjaan sedemikian rupa sehingga semua orang mengalami keuntungan yang sama? Poin berikutnya, ciptakan lingkungan positif dan hubungan timbal balik yang baik. Pisahkan orang dari masalah. Bersikaplah lugas, tidak personal atau emosional. Jangan terpusat pada perilaku pihak lain. Terpusatlah pada hal yang sedang dibahas kedua belah pihak. Jangan menegosiasikan posisi dari dia sudut pandang tujuan bernegosiasilah berdasarkan kepentingan. Jangan mengutamakan tujuan Anda seolah Anda takkan mundur sejengkal pun. Sikap melawan yang menguntungkan dan memaksakan sesuatu tidak memberikan hasil yang baik. Buatlah pilihan dari alternatif yang berbeda dan gunakan kriteria mandiri secara objektif yang diterima oleh kedua belah pihak untuk menguji alternatif itu. Poin berikutnya, hindari penolakan langsung.
dari proposal orang lain, ungkapkan hal positif secara terbuka, dan nyatakan penghargaan. Jika orang lain mengajukan proposal, jangan langsung mengajukan proposal tandingan. Tanggapi proposal itu dengan bertanya dan kemudian coba sampaikan proposal Anda sebagai tambahan. Carilah syarat verbal dan non-verbal dari pihak lain sebab hal itu bisa merupakan pertanda tentang apa yang dianggap penting oleh pihak lain. Poin berikutnya, bersikaplah sabar, optimis, dan ramah. Hormati pihak lain dan upayakan menciptakan perasaan positif bagi kedua belah pihak. Poin berikutnya, berikan rangkuman dengan cara ini. Semua situasi yang sulit dan membingungkan atau perbedaan pendapat akan bisa dibuat transparan. Selain itu, rangkuman melibatkan pembuatan kesepakatan nyata yang menciptakan kesinambungan dan keteraturan dalam pembahasan. Ada beberapa rangkuman dari semua materi. Poin-poin utamanya, yang pertama, manajemen dan penyelesaian konflik telah menjadi kompetisi pemimpin yang semakin penting. Eksekutif dan manajer mencurahkan 24% jam kerja mereka untuk mengelola konflik. Aktivitas perkembangan manajemen yang relevan seharusnya membantu pemimpin atau manajer mengelola konflik, sebuah realitas bahwa konflik sewaktu-waktu digalakkan, ditoleransi, dan secara kreatif disalurkan menjadi pemecahan masalah yang efektif. Manajer seharusnya mengetahui sumber-sumber konflik dan metode menangani perbedaan itu. Poin berikutnya, kebanyakan pemimpin menganggap konflik sebagai pengalaman negatif atau buruk. Ini merupakan kunci masalah. Kita seharusnya memandang bahwa konflik merupakan kejadian yang positif dan kreatif, yang biasa kita sebut juga konflik fungsional. Jika tidak, konflik menjadi kejadian yang destruktif atau merugikan, atau yang biasa dikenal dengan konflik disfungsional. Poin berikutnya, konflik dapat terjadi dalam diri karyawan, antar individu atau kelompok, dan lintas organisasi ketika mereka bersaing. Konflik interpersonal terjadi ketika penyelia atau pemimpin, pimpinan, atau teman baru menunjukkan perilaku, nilai, atau hubungan yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan harapannya. Konflik intra-individu muncul akibat frustasi, konflik tujuan, dan konflik peran dan ambiguitas. Konflik interpersonal merupakan sebuah masalah yang serius bagi banyak orang karena mempengaruhi emosi. Ada kebutuhan bagi orang lain, melindungi citra dan harga dirinya, oleh pihak lain. Ketika konsep dirinya terancam, gangguan yang serius terjadi karena hubungan memburuk. Konflik ini bisa juga terjadi karena kegagalan komunikasi atau perbedaan persepsi. Dan berikutnya, konflik antar kelompok. Misalnya antar departemen juga menimbulkan permasalahan dalam skala yang besar. Konflik ini seperti konflik antar geng pada anak-anak remaja. Masing-masing kelompok antar menjatuhkan yang lain, memperoleh kekuasaan, dan meningkatkan citranya. Konflik yang seperti ini muncul dari banyak sebab, diantaranya kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Proses konflik dalam organisasi terjadi sebagai serangkaian episode konflik yang muncul, hilang, dan bervariasi dari segi waktu lamanya. Masing-masing episode dipandang sebagai anteseden konflik, konflik laten yang membawa kepada perilaku konflik. Konflik episode konflik itu terdiri dari konflik laten, konflik yang dipersepsi, konflik yang dirasakan, dan konflik nyata, serta konsekuensi konflik. Banyak penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi, tetapi penyebab utamanya adalah sebagai berikut. Identifikasi kelompok dan bias antar kelompok, intervensi tergantung pada sumber daya yang terbatas, aturan, kebijakan, dan prosedur, dan lain-lain. Proses konflik dapat dipandang terdiri dari 5 tahapan. Pertama, oposisi potensial atau ketidakcocokan, kognisi dan personalisasi, intensi atau maksud, perilaku, dan hasil. Negosiasi yang bersifat membangun adalah negosiasi di mana orang-orang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan, minat, atau tujuan saling bertentangan dan mencoba menemukan kesepakatan melalui negosiasi yang baik dan taktis yang bisa diterima semua orang.
Negosiasi seperti itu juga ditandai sikap menerima perselisihan, keuntungan bersama, kemungkinan pengguna tekanan oleh pihak lain yang bernegosiasi, dan kesediaan untuk tawar-menawar. Sekian dan terima kasih dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.